Bentuk punggungnya yang kecil dan serasa kesepian membuatnya takut bahwa dia tidak akan bisa menutup jarak di antara mereka. Dia takut jika ditinggalkan olehnya. Di matanya, setiap wanita dapat diabaikan, jadi mengapa dia tidak sama? Dia menatap bagaimana rambut panjangnya bergoyang bergelombang saat dia mulai berjalan pergi, dan cara dia tidak melihat ke arahnya. Dia menatap bagaimana rambut panjangnya bergoyang saat dia mulai berjalan pergi, dan cara dia tidak melihat ke arahnya. Hubungan mereka baru saja membaik dan dia takut bahwa dia akan sekali lagi menutup dirinya secara emosional. Dia berjalan mengejarnya tetapi berhenti ketika dia berbicara lagi. Kali ini, suaranya berat dengan kesedihan. Saya bukan wanita yang baik. Faktanya, saya wanita yang mengerikan. Bukan hanya pikiran jahat. Saya telah melakukan hal-hal di luar apa yang dapat Anda bayangkan. Saya telah menggunakan orang dan mengkhianati mereka. Saya memiliki darah di tanganku, darah yang tidak akan pernah hilang. Aku bukan orang baik. Dia tiba-tiba berbalik. Kali ini, dia tidak lagi jinak. Matanya tajam dan meskipun dia terdengar emosional, dia tidak ingin menangis. Saya tidak pernah bisa mengubah masa lalu. Ketika saya menutup mata, yang saya lihat hanyalah orang-orang yang saya hancurkan, ikatan yang telah saya putuskan, dan semua hal buruk yang telah saya lakukan. Penjahat, dan suara Livia menjadi teredam ketika Varontan menariknya ke dalam pelukan erat. Untuk sekali ini, dia melihat betapa rentannya dia. Kesan pria itu tentangnya selalu tentang seseorang yang percaya diri dan berani. Apakah ini cara dia memikirkan dirinya sendiri? Kamu sendiri yang mengatakannya, masa lalu tidak akan pernah bisa diubah, sayangku. Daripada mengkhawatirkan masa lalu, belajarlah darinya. Lihat itu sebagai pelajaran yang berarti dan lepaskan. Lagi pula, tidak ada orang yang murni di dunia. Kami semua telah melakukan hal-hal buruk, bukan hanya Anda. Kami berdua tahu bahwa keluarga kami telah mencapai puncaknya dengan menjadi kejam dan melenyapkan semua orang di jalan kami. Bersikap baik kepada musuh Anda memperlakukan diri Anda dengan buruk. Survival of the fittest adalah bagaimana dunia bekerja. Sebuah akord di dalam hatinya dirangkai oleh kata-katanya yang bermakna. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa jika ada seseorang yang bisa mengerti bagaimana rasanya menjadi satu dengan sisi gelap mereka, itu adalah Varontan. Dia berkedip sekali, 2 kali, dan 3 kali sampai kata-kata itu akhirnya menetap di otaknya, membekas secara permanen. Salah satu yang akan ada selamanya, bahkan ketika dia telah kehilangan segala macam harapan untuk dirinya sendiri. Kata-katanya telah membawanya kembali ke masa sekarang dan dia akhirnya menyadari betapa intimnya mereka. Dia hancur melawan pelukan kuatnya, tetapi tidak dengan cara yang tidak nyaman. Diselimuti oleh aroma memabukkan dan sentuhan lembutnya, matanya berjuang untuk tetap terbuka. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah berada dalam pelukan orang lain kecuali miliknya. Setiap contoh keintiman fisik yang tulus yang dia dapatkan telah terjadi ketika dia memasuki hidupnya. Perasaan nyaman itu baru baginya sehingga dia menyerah pada godaan tidur. Ketika Varontan memperhatikan betapa pendiamnya dia melirik ke bawah dan melihat dia tertidur. Dia menatap bulu matanya dan cara itu dengan lembut membingkai matanya yang kering. Dia terkejut melihat dia tidak menangis. Meskipun dia merasa lemah dan rentan, dia masih cukup kuat untuk mengelola emosinya. Benar-benar wanita yang luar biasa, luar dan dalam. Dia menantikan masa depannya dan jalan panjang di depan mereka. Dia tidak sabar untuk melihatnya melepaskan beban emosionalnya dan sepenuhnya merangkul wanita kuat yang ada di depannya itu. Dia telah menggali jauh ke dalam latar belakangnya, cukup untuk mengetahui bahwa otak sebenarnya di balik rencana bisnis brilian yang mendorong B Corporation ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu,
dia telah diberitahu tentang cara yang dia gunakan untuk memastikan bahwa setiap sosialita itu berada di bawah kendalinya. Sungguh tak terduga bagaimana seorang pria bisa mendorongnya ke keadaan ini. Kamu berhasil menghindari makan. Dia diam-diam tertawa setelah menyadari dia tidak akan makan malam lagi. Dia menghela nafas dan memutuskan bahwa besok pagi, dia akan memasakkan sarapan untuknya. Dia secara teknis masih berdiri, meskipun tertidur dalam pelukannya, jadi dia berjuang untuk menjemputnya gaya pengantin. Setelah beberapa upaya yang sia-sia, dia memutuskan untuk mengangkatnya dan menggendongnya seperti anak kecil. Dengan wajahnya dengan nyaman bersandar di bahunya, dia meringkuk lebih dekat dengannya dalam tidurnya. Dia memiliki satu tangan beristirahat di bawah pantatnya dan yang lain menekannya kembali ke dadanya. "Kamu sangat manja," dia dengan sayang berkata dengan keras setelah menyadari apa yang dia lakukan padanya. Bahkan saat dia tertidur, otaknya masih ingin berdebat dengannya. Dia menggumamkan sesuatu dan dia hanya bisa mengerti satu kalimat darinya. "Aku tidak," dia tanpa sadar berkata, meskipun dia tertidur lelap. Dia menertawakan mimpi apapun yang dia alami agar dia mengatakannya dengan keras. "Tidak apa-apa, kau akan aku manjakan Livia. Sehingga tidak ada pria lain yang bisa menggantikanku dalam hidupmu." Dia dengan sayang memberitahunya, mengantarnya ke kamarnya. Segera, aroma mawar membanjiri hidungnya, menggodanya, dan mengaburkan pikirannya. "Aku akan mengubahmu menjadi bocah manja sehingga bahkan jika kamu ingin melarikan diri dariku, tidak ada yang bisa melampaui tingkat memanjakan yang aku berikan padamu." Dia berkata padanya saat dia meletakkannya di tempat tidur dan memasukkannya ke dalam. Dia tersenyum ketika dia menyadari bahwa dia telah melakukan rutinitas yang sama dengannya tadi malam. Apakah dia akan membawanya lagi ke tempat tidur besok malam? Itu ide yang bagus. Dimanjakan. Dia mengulangi setelah dia tersesat dalam mimpi indah. Dia menarik selimut sampai ke dagunya. Iya, dimanjakan. Dia menyesuaikan bantal sehingga dia berada dalam posisi yang sangat nyaman. Setelah memastikan dia terbungkus selimut dengan aman, dia bangkit untuk pergi tetapi kemudian, dia mengulurkan tangan lagi. "Saya dingin, saya flu." Dia tiba-tiba berseru, terlepas dari kenyataan bahwa matanya tertutup. Dia bertanya-tanya apakah dia rajin berbicara dalam tidurnya. Farontan memeriksa suhu di dalam ruangan dan melihatnya lebih hangat dari biasanya. Itu akan menjelaskan mengapa dasinya terasa lebih menyesakkan daripada biasanya. Dia melepas jas dan dasinya sebelum dengan santai melemparkannya ke lantai saat dia berjalan kembali ke tempat tidur. "Di sini tidak dingin," dia membalasnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat lengan liar wanita yang sedang tidur itu yang keluar dari selimut. Ketika dia mencoba memasukkan kembali lengannya ke dalam selimut, dia terkejut ketika tangannya meraih beberapa jarinya. "Kau benar-benar tidak ingin aku pergi, kan?" Dia menggodanya, mencubit pipinya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak bisa membawanya ke dalam dirinya untuk meninggalkannya. Dia mencoba mendorong tangannya, tetapi tangan itu dengan kuat menahannya, menolak untuk melepaskannya. "Jangan pukul aku di pagi hari untuk ini," dia bergumam sebelum naik ke tempat tidurnya dan pergi ke bawah selimut sendiri. Seketika, dia beringsut menuju kehangatan luar biasa yang memancar dari sampingnya. "Aku tidak mengerti mengapa kamu sangat suka menjadi sehangat ini. Itu tak tertahankan." Dia bergumam, membuka lengannya dan menariknya lebih dekat padanya. Terlepas dari keluhan dan ketidaksukaannya terhadap iklim yang lebih hangat, dia tetap menuruti keinginannya. Dalam mimpinya, dia berada di Antartika di mana angin bertiup sangat dingin. Tiba-tiba, sebuah iglu muncul dan yang menyertainya adalah pemanas. Ketika dia mengira dia sedang berjalan ke pemanas dalam mimpinya,
dia sebenarnya mencoba untuk meringkuk ke Faron Tan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.